يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-49, yaitu Al-Alim. Al-Alim dalam bahasa Indonesia berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Di sini penulis mengatakan pengetahuan Allah itu al-ilmil kamilis syamil. Ilmunya Allah itu memiliki dua sifat. Pertama, ilmunya Allah itu kamil, sempurna. Nomor dua, ilmunya Allah itu syamil, mencakup segala-galanya. Bagaimana ilmu Allah itu kamil, sempurna? Karena ilmu Allah itu lam yusbaq bijahlin wala yalhaquhu nisyanun. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berawal dari kebodohan dan tidak berujung pada lupa. Ilmu manusia, ilmu saya, ilmu ibu berawal dari kita nggak tahu. Dan berujung pada kita lupa. Sehingga ilmunya kita, pengetahuan kita hanya antara bodoh dan lupa. Awalnya bodoh kita nggak tahu, akhirnya kita lupa. Antara tidak tahu dan lupa, disitulah ilmu kita. Kadang-kadang antara tidak tahu kita dengan lupa kita ini mungkin hanya 2 tahun. Berarti 2 tahun kita punya ilmu. Apalagi di usia seperti ini, tidak banyak lagi yang bisa tersimpan dalam ingatan. Antara tidak tahu kita dengan lupa kita, kadang-kadang ini cuma 5 hari saja. Kemarin tidak tahu, hari ini belajar jadi tahu. 2 hari kemudian sudah lupa. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, tetapi ilmunya Allah itu ilmu yang sangat sempurna. Karena ilmu Allah tidak berawal dari tidak tahu dan tidak berakhir pada lupa. Allah berfirman dalam surat Maryam, ilmuha inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, ilmu segala-galanya ada pada Allah.
ilmunya Allah itu la yadillu, tidak berawal dari tidak tahu, wala yansa, dan tidak berakhir pada lupa. Jadi ibu, sepintar-pintarnya orang, setinggi-tingginya IQ manusia, itu berawal dari tidak tahu. Dan nanti akan berakhir pada lupa. Jadi ilmu kita, pengetahuan kita betul-betul rapuh, betul-betul memiliki kekurangan. Di antara sempurnanya ilmu Allah, bahwa ilmu Allah itu adalah ilmu dengan esanya Allah, tauhidnya Allah. Maksudnya begini, ibu dan saya bisa punya ilmu, bisa mengetahui sesuatu, tetapi dengan butuh. Saya berilmu, butuh guru yang ngajarin. Butuh buku untuk dipelajari. Butuh kecerdasan untuk belajar. Jadi ilmunya saya butuh 1, butuh 2, butuh 3. Butuh guru, butuh buku, butuh kecerdasan. Butuh tidak lupa lagi. Jadi kalau saya punya ilmu, ilmu saya itu apabila kebutuhan-kebutuhan tadi terpenuhi. Kebutuhan pertama ada guru, kebutuhan kedua ada buku, kebutuhan yang ketiga ada kecerdasan, kebutuhan keempat saya bukan tipe orang yang gampang lupa. Kalau 4 kebutuhan ini terpenuhi, saya pun bisa menjadi orang yang berilmu dan tahu. Pertanyaannya, ilmunya Allah itu apakah butuh guru? Apakah ilmunya Allah butuh buku? Apakah ilmunya Allah itu butuh kecerdasan? Di dalam ilmunya Allah itu tidak ada butuh sama sekali. Tetapi di dalam ilmunya kita ada butuh yang sangat banyak. Ilmu kita tidak lepas dari butuh yang banyak, berarti ilmu kita tidak memiliki nilai tauhid. Tapi di dalam ilmunya Allah tidak ada butuh, berarti ilmunya Allah memiliki nilai tauhid. Memiliki nilai keesaan. Kalau ilmunya Allah butuh guru, berarti Allah tidak mengetahui dengan keesaannya. Allah mengetahui dengan gurunya. Kalau ilmunya Allah itu butuh kecerdasan, berarti Allah tidak mengetahui dengan ilmunya, tapi dengan kecerdasannya. Nah, tetapi ibu, ilmunya Allah itu tanpa butuh guru, tanpa butuh buku, tidak perlu kecerdasan, tidak ada lupa sama sekali. Maka di dalam ilmu Allah itu tidak ada butuh. Sehingga ilmunya Allah itu ilmu di atas keesaan, ilmu dengan nilai tauhid. Maka ini bagian lain dari sempurnanya ilmu Allah. Nah, terus tadi penulis mengatakan asyamil, ilmunya Allah itu syamil, mencakup segala-galanya. Ini keyakinannya ahli sunnah. Sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, semuanya terjangkau oleh ilmu Allah. Sejelas-jelasnya sampai yang tersembunyi sekalipun, semuanya ada dalam ilmunya Allah. Ilmu kita ibu, ilmu kita hanya yang besar. Sesuatu yang besar kita tahu. Adapun sesuatu yang kecil dan halus kita udah nggak tahu apa-apa. Jin itu halus, di mana mereka berada kita nggak tahu. Jangan-jangan di samping kita mereka ikut ngaji, kita nggak tahu. Ilmu kita ini tidak mencakup, tidak menjangkau yang halus. Ilmu kita juga nggak mencakup, ya nggak menjangkau yang kecil-kecil. Bagaimana dengan ilmu Allah yang sangat sempurna? Ilmu Allah yang sangat sempurna mencakup segala-galanya.
Mulai yang halus sehalus-halusnya sampai yang kasar senyata-nyatanya Allah tahu. Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya semuanya Allah tahu. Ilmu kita terbatas waktu. 100 tahun lalu kita nggak tahu apa-apa yang terjadi. 100 tahun yang akan datang kita pun nggak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi ilmunya Allah itu tidak terbatas waktu. Dari segala yang berawal hingga segala yang akan berakhir dan berujung, semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa sangat sempurna ilmu Allah itu. Tidak terbatas yang kasar, yang sehalus-halusnya pun Allah tahu. Tidak terbatas yang besar, sekecil-kecilnya pun Allah tahu. Tidak terbatas waktu sekarang, dari dulu sampai kapanpun semuanya Allah tahu. Saat ibu menyembunyikan sesuatu dalam rasa dan pikiran, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Al-Alim yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau Anda ingin melihat betapa sempurna ilmu itu, perhatikan ayat 5 dalam surat Ali Imran. Ayat 5 dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, sesuatu apapun di langit dan sesuatu apapun di bumi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersembunyi maksudnya Allah tahu segala-galanya. Jadi karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Tadi saya katakan ibu bisa menyembunyikan sesuatu dalam rahasianya ibu. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya kita. Tapi ketika Allah menegaskan, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dalam pikiran. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dalam rahasia. Jadi rahasia itu hanya antara kita sesama manusia. Antara kita dengan Allah itu tidak ada kata yang bernama rahasia. Kenapa? Karena Allah itu alim. Karena Allah itu maha tahu segala-galanya. Ibu yang saya hormati, kalau ingin melihat lagi betapa sempurnanya ilmu Allah, ayat kedua dalam surat Saba. Ayat kedua dalam surat Saba juga memberikan satu penjelasan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Allah mengetahui segala yang masuk ke dalam perut bumi. Dan Allah mengetahui segala yang keluar dari perut bumi. Allah mengetahui semua yang turun dari langit. Dan Allah maha tahu semua yang naik ke langit. Allahu Akbar. Coba renungkan ayat ini. Apapun yang masuk ke dalam perut bumi, semuanya Allah tahu. Berapa jenazah hari ini masuk dalam perut bumi? Semuanya Allah tahu. Berapa benih oleh petani masuk dalam perut bumi ditanam oleh petani? Semuanya Allah tahu. Berapa tiang-tiang pancang yang masuk dalam perut bumi oleh mereka para teknik sipil? Semuanya Allah tahu. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu semua yang masuk ke dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha. Dan Allah pun mengetahui semua yang keluar dari perut bumi. Benih-benih yang keluar dari perut bumi, Allah tahu. Berapa banyak air yang kita keluarkan dari perut bumi, yang keluar dari perut bumi di kamar mandi kita dan lain-lain,
Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Berapa banyak tambang-tambang yang digali dari perut bumi, Allah tahu. Berapa banyak minyak yang disedot dari perut bumi, semuanya Allah tahu. Ya salam, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui segala yang masuk dalam perut bumi. Allah pun mengetahui segala yang keluar dari perut bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah pun maha tahu semua yang turun dari atas, yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Yang turun dari langit misalnya hujan. Berapa liter hujan yang turun itu di Indonesia, di Malaysia? Yang turun di luar negeri berapa liter? Semua yang turun, berapapun yang turun, semuanya Allah tahu. Tadi sewaktu kita salat subuh, turunlah malaikat-malaikat yang akan menjaga di siang ini. Berapa jumlahnya yang turun? Kita tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah yang maha tahu apa yang naik ke langit. Ada doa yang naik ke langit, semuanya Allah tahu. Ada istighfar yang naik ke langit, semuanya Allah tahu. Malaikat-malaikat penjaga bumi akan naik ke langit, semuanya Allah tahu. Jadi ayat kedua dalam surat Saba ini juga memberikan informasi, memberikan penjelasan betapa sempurnanya ilmu Allah itu. Semua yang masuk dalam perut bumi Allah tahu, semua yang keluar dari perut bumi Allah tahu, semua yang turun dari langit Allah tahu, semua yang naik ke langit Allah tahu. Sehingga kesimpulannya adalah ayat 5 Ali Imran. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak sedikit, tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Baik. Ibu yang saya hormati, nama Allah Al-Alim ini dalam Al-Quran berjumlah 157 kali. 157 kali. Dan ternyata ibu yang saya hormati, dalam jumlah yang sangat besar atau sekitar 37 kali, nama Al-Alim itu bergandengan dengan Al-Hakim. Bergandengan dengan Al-Hakim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu Allah maha tahu. Apa itu Al-Hakim? Al-Hakim itu Allah maha bijaksana. Apa arti bijaksana? Bijaksana artinya Allah menempatkan segala-galanya sesuai tempatnya, sesuai waktunya, sesuai caranya. Itu hikmah namanya. Itu bijaksana. Jadi bijaksana itu 3. Kata Ibnu Qayyim, bijaksana itu 3. Sesuai tempat. Nomor 2, sesuai waktu. Nomor 3, sesuai cara. Kalau 3 unsur ini terpenuhi dalam satu ucapan, dalam satu perbuatan, itu dinamakan hikmah. Itu dinamakan bijaksana. Ibu, seringkali ucapan yang benar tapi di waktu yang salah. Oh, itu bukan hikmah. Ucapan yang benar, waktunya pun benar tapi caranya salah. Itu pun bukan hikmah. Ucapannya benar, waktunya benar, caranya benar tapi tempatnya salah. Itu bukan hikmah. Itu bukan bijaksana. Jadi bijaksana itu 3. Pertama, sesuai tempatnya. Nomor 2, sesuai waktunya. Nomor 3, sesuai caranya. Itu baru dinamakan dengan
hikmah. Allahu Akbar. Jadi Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana dengan 3 tafsir ini. Di dalam Al-Quran, nama Allah Alim bergandengan dengan Al-Hakim sebanyak berapa kali tadi? 37 kali. Nah Ibu ya Allah, luar biasanya Ibu, Alimun Hakim, Maha Tahu, Maha Bijaksana, oleh Al-Quran berhubungan dengan situasi kepasrahan. Berhubungan dengan situasi kepasrahan. Nah, Ibu ambil contoh misalnya ayat 32 dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan Alimun Hakim, konteksnya adalah kepasrahan para malaikat. Kepasrahan para malaikat. Awalnya malaikat itu mempersoalkan kenapa Adam diciptakan. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, untuk apa lagi Adam diciptakan? Kami ini mampu melakukan segala kehendak-Mu ya Allah. Adam tuh tidak perlu lagi diciptakan. Tapi kemudian Allah ciptakan juga Adam. Allah nggak peduli dengan persoalannya malaikat tadi. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, diajarkan oleh Allah ilmu tentang benda-benda yang ada di dunia. Selanjutnya Allah menguji malaikat dengan Adam. Ambiuni bi asma haula in kuntum shadiqin. Malaikat, kalau kalian merasa mampu menjalankan kehendakku, tolong sebutkan nama benda-benda ini. Ternyata malaikat tidak ada yang tahu. Sementara Adam alaihissalam, semua pertanyaan Allah terjawab dengan baik. Nah, disinilah kemudian malaikat itu pasrah. Mereka pasrah dengan maunya Allah menciptakan Adam. Apa yang mereka ucapkan dalam bahasa pasrah mereka? Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkau Maha Suci. La ilma lana, kami ini tidak punya ilmu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali sekedar yang dikasih, diberitahu saja. Aslinya kami ini bodoh. Kalau kami punya ilmu itu karena dikasih, maka ilmu kami hanya sesuai dengan ukuran yang dikasih. Dikasih banyak-banyak ilmu kami, dikasih sedikit-sedikit ilmu kami. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu, Engkaulah yang Maha Bijaksana. Ya Allah. Ibu coba renungkan ya, malaikat mengungkapkan kepasrahan mereka atas kehendaknya Allah dengan menyebutkan, ya Allah, kehendak-Mu, Engkaulah alim, Engkaulah hakim. Engkau Maha Tahu dengan kehendak-Mu, sehingga enggak ada kehendak-Mu yang salah. Engkau hakim dengan kehendak-Mu, sehingga enggak ada kehendak-Mu yang tidak tepat, tidak tepat tempat, tidak tempat waktu, tidak tempat cara. Ini kepasrahan. Pasrahnya malaikat. Engkau tahu ya Allah, jadi Engkau enggak mungkin salah dalam kehendak-Mu. Hakim, Engkau Maha Bijaksana ya Allah, sehingga Engkau Maha tepat, Maha benar, benar tempatnya, benar waktunya, benar caranya. Engkau alimun hakim ya Allah, dengan segala kehendak-kehendak-Mu. Ibu, ini 2 kacamata malaikat untuk memandang hadirnya Adam. Adam hadir, alim, Allah Maha Tahu, jadi nggak mungkin salah. Hakim, Allah Maha Bijaksana, jadi nggak ada yang salah, semuanya benar. Baik.
Nomor 2, alimun hakim, maha tahu lagi maha bijaksana. Lagi-lagi oleh Allah digandengkan untuk bahasa kepasrahan Nabi Yakub alaihi salam. Bahasa kepasrahan Nabi Yakub alaihi salam. Anda bisa lihat ayat 83 dalam surat Yusuf. Ayat 83 dalam surat Yusuf. Ayat ini ibu-ibu sekalian bercerita bahwa Nabi Yusuf sudah hilang puluhan tahun lalu. Yusuf alaihi salam belum ditemukan, hilang lagi Binyamin. Saudara-saudara alias abang-abangnya Nabi Yusuf sibuk membangun alasan-alasan. Kemarin Yusuf hilang, mereka datang dengan 1000 alasan. Sekarang Binyamin dah hilang, mereka pun datang dengan 1000 alasan. Perhatikan apa jawaban Nabi Yakub atas hilangnya Binyamin, sekaligus terhadap jawabannya mereka-mereka yang menyampaikan alasan. Allah berfirman, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Beliau mengatakan alasan-alasan itu hanya untuk menutupi keburukan kalian. Kalian menciptakan alasan agar buruknya kalian hilang atau setidaknya terkurangi. Dengan alasan itu kalian menghias keburukan. Kalian tidak mau disalahkan, padahal kalian buruk. Bagaimana caranya agar buruk ini hilang atau berkurang? Kalian sibuk dengan alasan kalian. Sambungan ayat Allah berfirman, fasabarun jamil. Nabi Yakub kemudian sabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah bahwa Yusuf hilang, sabar yang indah bahwa Binyamin hilang, sabar yang indah bahwa hilangnya Yusuf dan Binyamin oleh anak-anaknya sendiri. Sabar yang indah ketika mereka datang dengan alasan-alasan. Itu berapa sabar? Itu 4 sabar kan? Nabi Yusuf hilang, sabarun jamil. Binyamin hilang, sabarun jamil. Hilangnya Yusuf dengan Binyamin oleh anak sendiri, sabarun jamil. Udah gitu nggak ngaku salah, malah sibuk cari alasan, sabarun jamil. Sabarun, ibu punya sabarun jamil kan? Sesekali. Apa itu sabarun jamil? Sabarun jamil itu kata Imam Ibnu Taimiyah, sabarun bila syakwa. Sabar tanpa ada sepatah kata pun mengeluh. Kalau dengan hutang Anda mengeluh, sabarnya Anda bukan sabarun jamil. Kalau dengan kekurangan suami Anda mengeluh, sabar Anda enggak dinamakan sabarun jamil. Satu-satunya keluhan agar sabarun jamil Anda enggak batal, Anda mengeluh kepada Allah. Anda mengeluh kepada Allah. Kita lanjutkan ayat 83 itu. Hasallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga Allah mengembalikan mereka kepadaku. Ya salam. Yusuf hilang, Binyamin hilang, tidak ada tanda-tanda kembali. Namun Yakub mengatakan, semoga mereka kembali. Nabi itu tidak mengenal kata putus asa. Karena kita bukan nabi, sebentar-sebentar putus asa. Yang menyiksa kita adalah pikiran kita yang bernama putus asa itu. Makanya ibu, ya Allah, saya mau mengatakan begini ibu. Semua ceritanya Al-Quran adalah ceritanya kita sendiri. Tapi versinya Al-Quran.
semua ceritanya Al-Quran secara nggak langsung adalah ceritanya kita. Ini Allah ceritakan betapa jahatnya saudara Yusuf kepada Binyamin. Itu cerita Quran kan? Bukankah kita mengalami keadaan seperti itu juga? Yang jahat ke saya itu bukan orang Amerika. Yang jahat ke saya itu abang adik saya. Kalau tidak sepupu saya. Yang jahat ke saya itu orang dekat saya. Makanya tadi saya katakan, semua cerita Al-Quran itu cerita kita, hanya dicocok-cocokin aja. Iya kan? Makanya, ya Allah, itulah maha penyayangnya Allah. Jadi Allah penuhi Al-Quran ini dengan cerita-cerita, agar kita berpikir, agar kita merenung. Karena ternyata semua cerita Al-Quran itu adalah cerita kita. Hanya tinggal Anda perlu mencocokkan saja. Ujung ayat yang penting. Yusuf hilang, ini kasus pertama. Binyamin hilang, ini kasus kedua. Hilangnya Yusuf dan Binyamin oleh anak ketiga, ini fakta ketiga. Fakta keempat, anak yang jahat itu nggak ngaku jahat, malah sibuk nyari pembenaran. Ini fakta keempat. Melihat 4 pemandangan buruk ini, Yakub mengatakan innahu huwal alimul hakim. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Allah Maha tahu keempat hal ini nggak mungkin salah. Apakah 4 hal ini terjadi dengan izin Allah atau tidak dengan izin Allah? Keempat hal itu terjadi dengan izinnya Allah. Kalau 4 hal ini izinnya Allah dan Allah itu alim, Maha tahu, berarti 4 hal ini nggak mungkin salah. Keempat hal ini terjadi dengan izinnya Allah dan Allah itu hakim bijaksana, berarti keempat-empatnya sesuai tempat, sesuai waktu, sesuai cara. Nah, Anda lihat bagaimana bagaimana Yakub menjadi sabarun jamil, karena Ibrahim alaihissalam memandangi musibahnya dengan 2 nama Allah. Ini musibah keempat hal, alimun hakim. Ini izinnya Allah. Keempat ini adalah izinnya Allah yang alim, yang hakim. Saya nggak tahu hikmahnya, tapi tidak berarti salah. Nggak selamanya hikmah saya tahu kan. Nggak semuanya hikmah saya tahu. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau Anda ingin pasrah dalam musibah-musibah Anda, pandangi musibah itu dengan 2 kacamata. Alimun, satu lagi hakimun. Ini musibahku izin Allah. Dan Allah itu alim, berarti musibah ini nggak mungkin salah. Allah itu hakim, berarti musibah ini penuh hikmah. Musibah ini kebijaksanaannya Allah. Nggak mungkin salah tempat, nggak mungkin salah waktu, nggak mungkin salah cara. Jadi alimun hakim benar-benar sangat mendinginkan hati. Karena alimun hakim membawa hati kita ini kepada kepasrahan. Ibu, saya lihat ya, orang-orang yang beriman dalam hati mereka ada pasrah kan? Dalam hati mereka ada ridha kan? Makanya tidak ada manusia yang paling lentur dalam hidup ini melebihi orang-orang yang beriman. Lentur sekali orang beriman dalam hidup. Mau ada uang ayo, mau ada hutang oke. Kenapa? Orang beriman ini orang yang pasrah. Orang beriman ini orang yang ridho. Anda tahu bagaimana ridhonya orang beriman? Ridhonya orang beriman bahwa ketika Allah udah menetapkan satu keadaan, mereka nggak memilih apa-apa lagi kecuali pilihannya Allah. Apa yang Allah tetapkan? Yang Allah tetapkan kawanku wafat. Kamu punya pilihan nggak?
Kalau Allah udah milih, saya nggak punya pilihan lagi. Orang beriman itu nggak punya pilihan kalau Allah udah milih. Lebih jeleknya lagi, orang beriman ini nggak akan mengandai katakan sesuatu yang terjadi. Kawan meninggal, coba kalau nggak meninggal dunia. Orang beriman nggak punya bahasa begitu. Jadi orang beriman ini orang yang paling lentur dalam hidup. Mau ada uang oke, adanya hutang siap. Mau sehat oke, mau sakit siap juga. Menyambut kelahiran oke, tapi mengantarkan kematian oke juga. Apa yang membuat orang-orang beriman itu sangat lentur dengan segala warna-warni hidup? Karena dalam hati orang yang beriman ada pasrah, ada ridha. Karena orang beriman ridha, pasrah, di atasnya pasrah itu adalah ridha. Sehingga orang beriman itu nggak gelisah dengan keadaan buruk kecuali gelisah manusiawi aja. Orang beriman gelisahkah mereka dengan musibah? Mereka gelisah tapi bukan gelisah sengsara. Gelisahnya orang beriman itu gelisah manusiawi. Bedanya apa? Gelisah sengsara itu berlebihan. Musibahnya nilai 5, gelisahnya nilai 100. Gelisahnya lebih besar daripada musibahnya. Itu gelisah sengsara namanya. Orang-orang yang beriman, Masya Allah, mereka gelisah juga karena mereka manusia. Mereka punya rasa, mereka gelisah, tapi gelisahnya mereka bukan gelisah sengsara, tapi gelisah manusiawi aja. Bahkan gelisahnya orang beriman tidak sekedar gelisah manusiawi, tapi gelisahnya orang-orang yang beriman. Memangnya beda-beda. Gelisahnya orang beriman disertai dengan keyakinan terhadap hikmah. Saya gelisah, tapi ada hikmah. Itu gelisahnya orang beriman. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian Ibu, di antara nama Allah yang bergandengan dengan Alim, ini mencapai 37 tadi adalah Alimun Hakim. Kemudian di antara nama Allah bergandengan dengan Alim, banyak sekali adalah As-Sami'. Sami'un Alim. Berapa kali dalam Al-Quran? Sebanyak 32 kali. Sami'un Alim ini 32 kali, tapi itu kita udah kaji pertemuan yang lalu. Kemudian di antara nama yang bergandengan dengan nama Allah Al-Alim adalah Al-Aziz. 5 kali dalam Al-Quran Allah berfirman Azizun Alim atau Al-Azizul Alim. 5 kali. Apa arti Alim? Allah Maha tahu. Apa arti Al-Aziz? Allah Maha perkasa. Allah Maha perkasa. Kemarin demonstrasi. Sejumlah orang menempatkan keperkasaan di tempat yang keliru. Dan itu enggak terjadi kepada Allah. Aziznya Allah tidak terpisah dengan alimnya Allah. Sehingga perkasanya Allah itu enggak mungkin salah. Saatnya keperkasaan Allah itu datang dalam bentuk tsunami, saatnya keperkasaan Allah itu muncul dalam bentuk gempa bumi, saatnya perkasa Allah itu datang dalam bentuk banjir bandang. Keperkasaan Allah itu enggak ada yang salah. Enggak salah waktu, enggak salah cara, enggak salah tempat. Kenapa? Karena aziznya Allah tidak terpisah dengan ilmunya Allah. Al-Azizul Alim. Anda dalam surah Yasin Allah berfirman, "Dzalika taqdirul azizil alim." Surat Yasin ayat 38. Yang demikian itu adalah takdirnya Al-Azizul Alim. Itu adalah takdir ketentuannya Allah. Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Alim lagi Maha
mengetahui. Baiklah ibu-ibu, masih banyak sebetulnya nama-nama Allah yang bergandengan dengan Al-Hakim Al-Alim. Kita cukupkan sampai di sini. Kita memasuki pembahasan yang kedua. Ad-du'a bil ism. Berdoa dengan nama Al-Alim. Yang pertama adalah du'aul ibadah. Apa saja ibadah-ibadah kita berhubungan dengan nama Allah Al-Alim? Di sini penulis menyebutkan 1, 2, 3, 4, namun saya ingin tambahkan ibu. Saya ingin tambahkan. Ibadah kita yang pertama terhubung dengan nama Allah Al-Alim adalah ibadah al-mahabbah. Ibadah cinta. Ibadah cinta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Allah Alim, Maha tahu, artinya Allah nggak pernah salah. Kalau Allah nggak pernah salah untuk saya, itu berarti saya harus mencintai Allah. Allah nggak pernah salah ketika memilihkan saya pasangan hidup. Allah nggak pernah salah ketika memilihkan saya anak-anak. Allah nggak pernah salah ketika memilihkan saya tempat tinggal. Allah nggak pernah salah ketika Allah memberikan saya rezeki dengan ukuran A, B, dan C. Ketika Allah nggak pernah salah kepada saya, ini berarti saya harus mencintai Allah. Cintai Allah karena Allah itu nggak pernah salah. Hari ini panas sekali, Allah nggak salah. Kemudian nanti malam misalnya datang hujan yang lebat, Allah pun nggak pernah salah. Jadi karena Allah Al-Alim berarti Allah nggak pernah salah. Kalau Allah nggak pernah salah, berarti saya harus tumpahkan cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Saya cintai ibu saya padahal ibu saya sering salah. Saya cintai pasangan saya padahal pasangan saya sering salah kepada saya. Ketika Allah itu nggak pernah salah, itu berarti cinta kepada Allah harus mengalahkan segala cinta. Cinta kepada Allah harus mengalahkan cinta kepada ayah, ibu. Cinta kepada Allah itu harus mengalahkan cinta kepada pasangan dan anak-anak. Kenapa? Saya cinta ayah, ibu, mereka masih sering salah ke saya. Namun saya tetap cinta. Karena benarnya mereka, baiknya mereka masih lebih banyak daripada salahnya mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla, semuanya tentang Allah adalah kebenaran. Dari Allah itu nggak pernah datang kesalahan. Makanya cintai Allah mengalahkan semua cinta. Karena hanya Allah satu-satunya yang nggak pernah salah dengan kita. Hanya Allah satu-satunya yang nggak pernah salah dengan kita. Sehingga cinta untuk Allah itu pun harus mengalahkan segala-galanya. Nah, ibu, kalau ibu udah cinta Allah, semua keputusan Allah itu menjadi ringan, bahkan terasa manis. Ibu cinta Allah, maka perintah aqimus shalah itu justru nikmat. Ibu cinta Allah, sehingga meninggalkan riba itu, larangan Allah, menjadi nikmat juga. Jadi kalau Anda nggak menikmati perintahnya Allah, Anda pun ragu-ragu meninggalkan larangannya Allah, ini menunjukkan cinta Anda kepada Allah itu cinta yang asal ngomong aja, mohon maaf. Itu bukan cinta yang sesuai standar. Kalau sekiranya kita cintai Allah, cintanya pun sesuai standar, alias di atas segala-galanya, pasti perintah Allah itu semuanya nikmat. Tidak ada yang terasa beban. Pasti semua larangan Allah itu mudah ditinggalkan. Tidak ada yang meragu-ragukan. Tapi saya ragu meninggalkan riba. Oh, ragu. Anda nggak terlalu mencintai yang melarang riba itu. Bagi saya salat ini beban. Kenapa? Karena Anda mencintai yang memerintahkan salat. Nah, begitupun dengan keputusan Allah dalam takdir-takdir kita.
Ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, ada siang, ada malam, ada menangis, ada tertawa. Ini semua warna-warna takdir. Anda akan mampu menerima takdir, bahkan menikmati takdir kalau Anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika banyak orang bicara terima takdirmu, bahkan nikmati takdirmu, kalau tidak cinta Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa terima takdir. Nggak mungkin saya menikmati takdir kalau saya nggak mencintai yang memutuskan takdir itu. Saya pernah sampaikan dalam kajian ini, orang-orang beriman ketika telah sampai kepada mereka takdir Allah, mereka melihat takdir itu mungkin 2-3 detik. Setelah itu mereka melihat Allah, ternyata ini Allah yang ngirim. Ternyata ini Allah yang mengizinkan. Sehingga Masya Allah, cinta mereka yang besar kepada Allah mengecilkan musibah. Cinta mereka yang besar kepada Allah mengecilkan musibah. Tapi kalau cintanya kepada Allah itu kecil, musibah ini menjadi besar. Nah, kalau Anda bertanya, apa yang membuat saya sangat mencintai Allah melebihi segalanya? Karena Allah alim. Allah nggak pernah salah untuk saya. Dia alim, dia maha tahu, dia nggak pernah salah. Kalau dia nggak pernah salah, saya harus cintai dia melebihi segalanya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu tidak ada definisinya, cuma ada rasanya. Cinta itu nggak ada definisinya, cuma ada rasanya. Hanya saja kata Imam Ghazali, cinta kalau benar-benar jujur, cinta yang jujur itu membuat kita bahkan mati rasa. Musibah yang sedih, kita seolah mati rasa karena kita sangat mencintai yang menetapkan musibah. Baik, Ibu, berikutnya adalah ibadah kedua. Ini kita belum masuk ke buku. Ini tambahan dari catatan saya. Ibadah kedua kita terhadap nama Allah Al-Alim, Maha Tahu, sehingga Allah nggak pernah salah. Ibadah yang kedua kita adalah sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu artinya ketenangan. Tenang. Hari ini jualan hasilnya sekian, saya tenang. Keadaan rumah tangga saya begini, saya tenang. Apa yang membuat saya tenang? Semua peristiwaku Allah yang ngatur, dan Allah mengaturnya dengan ilmu Allah yang gak mungkin salah. Allah gak pernah salah mengatur semua peristiwaku, makanya saya tenang. Yang bikin saya gelisah itu kalau saya selalu menerima yang salah. Menerima A salah, menerima B salah. Salah, dan salah ini yang membuat saya gak bisa tenang. Tapi kalau ternyata semua peristiwa kita yang ngatur adalah Alim yang Maha Tahu, sehingga peristiwa itu nggak ada yang salah, itu tentunya menjadi sakinah, itu menjadi tenang. Kau punya hutang? Iya. Udah lama belum lunas. Kok kamu bisa tenang? Ini Allah yang sudah tetapkan. Allah menetapkannya dengan ilmu, sehingga ketenangan ini nggak mungkin salah. Ya, tapi tidak tentu tenang lalu saya nggak bayar ya. Itu zalim namanya. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kita tahu Allah alim dalam menetapkan segala peristiwa, sehingga kita sakinah dengan segala peristiwa itu. Sakinah, tadi saya katakan sakinah nggak berarti Anda gelisah. Hanya saja sakinah Anda besar sehingga gelisah itu tidak berlebihan. Baik. Mari kita lihat catatan penulis tentang ibadah-ibadah terhadap nama Allah Al-Alim.
Ayat 98 dalam surat Thaha berbunyi wasi'a kulla syai'in ilma. Maha luas ilmunya Allah. Maha luas ilmu Allah. Iya, segala-galanya Allah tahu. Kalau ilmu saya ini sempit, saya tahu sedikit dan tidak tahu banyak. Saya tahu 100, saya nggak tahu 5 triliun. Kenapa sedikit yang saya tahu? Karena ilmu saya sempit. Tetapi Allah itu ilmunya wasi', ilmunya Allah itu luas. Sehingga tidak ada yang Allah nggak tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Kesedihan saya Allah tahu. Bahkan Allah lebih tahu kesedihan saya melebihi saya. Kekhawatiran saya terhadap masa depan Allah tahu. Bahkan Allah lebih paham kekhawatiran saya melebihi saya. Sekarang ibu bayangin ya. Kalau Allah lebih mengenali kesedihan saya melebihi saya. Tidakkah saya lebih bahagia, lebih tenang dengan itu? Allah lebih memahami kesedihan saya ketimbang saya. Kalau Allah lebih paham, Allah lebih tahu. Mestinya saya lebih tenang dengan Allah. Masalahnya Allah tidak tahu lalu Allah diam. Allah Maha tahu kemudian Allah Maha menolong. Allah Maha tahu kemudian Allah Maha menyayangi. Allah Maha tahu kemudian Allah Maha bijaksana. Saya dengar ceramahnya Syekh Muhammad Baqinah namanya, Asy-Syahrani. Beliau mengatakan, saya pikir-pikir namanya Allah semuanya, ternyata tidak satu pun nama Allah itu yang bikin takut. Ada nggak nama Allah yang bikin takut? Nggak ada. Semua nama Allah itu bikin bahagia, bikin tenang, bikin optimis, bikin cinta. Tidak ada nama Allah yang bikin takut, kata beliau. Ar-Rahman, itu bikin cinta kita kepada Allah. Ar-Razzaq, itu bikin optimis kita kepada Allah. Tapi Allah kan mengazab. Itu sifatnya Allah, bukan namanya Allah. Itu tindakannya Allah. Allah mengazab itu perbuatannya Allah, bukan namanya Allah. Tapi nama Allah, di dalam nama Allah itu ada sifat Allah. Pertanyaan, satu saja nama Allah yang membuat kita takut ada enggak? Enggak ada. Yang bikin kita takut bahwa Allah akan melakukan A. Perbuatan Allah memang bikin kita takut. Tapi takut itu bukan kepada perbuatannya, tapi terhadap kitanya sendiri. Allah menghukum. Kenapa saya takut? Karena saya salah. Sehingga ketakutan itu kembali kepada saya, bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Saya takut su'ul khotimah. Ketakutan Anda terhadap su'ul khotimah itu bukan karena Allahnya, tapi karena kita ini banyak salah. Karena kita ini banyak dosa. Tapi kalau yang sifatnya saya punya takut hubungannya dengan Allah 100%, nggak ada sama sekali. Semua takut-takut itu hubungannya dengan saya. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syahrani tadi itu benar sekali. Bahwa cobalah renungkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Anda nggak akan temukan satu pun nama Allah yang membuat Anda takut. Nggak ada sama sekali. Al-Wakil, Allah Maha Wakil. Ya Allah, di mana ketakutan kita di situ? Justru Al-Wakil, Allah Maha Wakil. Itu kegembiraan bahwa Allah siap menjadi wakil kita saat besok lusa kita nggak berdaya. Esok lusa saya nggak mampu, saya nggak berdaya. Allah mengatakan, wakil, aku siap menjadi wakil kamu saat kamu nggak mampu. Baik. Lalu di sini ayat 255 surat Al-Baqarah di buku Allah berfirman, la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Ini dalam ayatul kursi. Kalian manusia ini tidak mampu menjangkau ilmu Allah kecuali sekedar yang Allah ajarkan.
kecuali sekedar yang Allah ajarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Karena sedikit ilmu ini, makanya setiap saat, setiap peristiwa kita sering suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tadi dalam surat Al-Isra ayat 85 bagian akhir. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu Anda tentang pendidikan sedikit, ilmu Anda tentang rezeki sedikit, ilmu Anda tentang ngurus rumah tangga sedikit. Anda punya ilmu namun semuanya serba sedikit. Apa konsekuensinya, Ibu? Kalau ilmu saya sedikit berarti salahnya banyak. Kalau ilmunya sedikit berarti salahnya banyak. Itulah kita semuanya, Ibu. Sayangnya gini, ilmunya sedikit berarti salahnya banyak. Satu, ilmunya sedikit berarti mohon maaf bodohnya banyak. Bodohnya banyak. Sayangnya itulah takaburnya kita. Ilmu yang sedikit ini kita pandangi terus, sementara kebodohan yang banyak ini kita lupa. Iya salam. Itu benar-benar ceroboh namanya. Kepintarannya cuma nilai 5, kebodohannya nilai 95. Yang kita selalu baper itu adalah dengan kepintaran yang sedikit itu. Kalau kita sadar ruang kebodohan kita lebih luas dibandingkan ruang ilmunya kita nggak akan pernah menonjol-nonjolkan diri. Saya pintar, saya tahu, saya ngerti. Nggak pernah kita nonjol-nonjolin diri. Tapi kita lupa ruangan ilmu yang sedikit ini. Kita lupa bahwa itu cuma sedikit. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Yusuf ayat 76, surat Yusuf ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang tahu ada yang maha tahu. Di atas yang tahu ada yang maha tahu. Di atas yang tahu ada yang maha tahu. Narfa'u darajatim man nasya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau bahasa Indonesianya di atas langit ada langit. Kalau bahasa Al-Qur'annya enggak begitu. Di atas orang yang tahu ada yang maha tahu. Kalau mau tahu ilmunya Allah lagi, Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah coba perhatikan. Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital, ayat 216. Ayat 216. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diharuskan kalian berperang padahal kalian enggak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sering kalian tidak suka padahal baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sering kalian suka padahal buruk. Ibu, ayat ini, apa ayat ini? Ayat ini kebodohan kita, Ibu. Apa bodohnya kita? Sering kita suka padahal buruk. Sering kita benci padahal baik. Benci kita puasa karena lapar, karena dahaga. Padahal baik. Benci kita sedekah, padahal baik. Sebaliknya, cinta kita kuliner itu, padahal buruk. Cinta kita menumpuk harta, kikir nggak ngasih orang lain, padahal buruk. Makanya ayat 16 ini Allah sedang ngajarin kita semua. Manusia, mau tahu nggak betapa kalian tuh bodoh?
Kalian bodoh karena kalian suka cinta yang padahal buruk. Suka benci padahal baik. Kalau di depan saya ibu pintar. Masalahnya kalau di depan Allah tuh nggak ada pintar lagi. Semua profesor dunia pintar, tapi kalau udah di depan Allah semuanya jadi bodoh. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai manusia, mau tahu nggak, mau sadar nggak bodohnya kalian itu apa? Sering kalian tidak suka padahal baik, sering kalian suka padahal buruk. Ujungnya ayat Allah berbunyi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kalian tidak tahu. Karena tidak tahu itu kalian suka padahal buruk. Karena tidak tahu itu kalian benci padahal baik. Sementara Allah ya'lam, maha tahu. Padahal Allah maha tahu. Ini kalau Anda lihat ayat ini, awal ayat ini ilmunya Allah. Kutiba alaikumul qital. Itu ilmunya Allah. Diwajibkan kalian berperang. Itu ilmunya Allah. Lalu ujungnya ayat adalah kebodohan manusia. Kalian suka padahal buruk. Kalian benci padahal baik. Itu kebodohan kita. Baik ibu sekalian. Kita kembali ke buku. Penulis mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali. Nah, mengetahui yang gaib ibu ini termasuk sifat khasnya Allah. Sifat khas. Karena ini sifat khas, kita tidak boleh mensifatkannya kepada manusia. Guru saya mengetahui yang gaib. Oh, nggak boleh. Yang mengetahui yang gaib itu sifat khasnya Allah. Sifat khasnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-An'am ayat berapa itu? Ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." Ini surat Al-An'am ayat 59. Sekiranya ayat itu dilanjutkan, akan jelas betapa Allah maha mengetahui. Apa lanjutan ayat? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Semua yang ada di daratan Allah tahu. Semua yang ada di lautan Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Semua daun yang jatuh di mana dan berapa? Semuanya Allah tahu. Wala habbati fi dhulumatil ard. Berapa biji dan buah-buahan yang jatuh, di mana jatuhnya? Semuanya Allah tahu. Wala ratabi wala yabis. Berapa buah-buahan yang yang masih mentah, berapa yang sudah matang? Semuanya Allah tahu. La ilaha illallah. Kita ulangi ya. Allah mengetahui semua yang di darat dan semua yang di laut. Daun yang jatuh di mana dan berapa Allah tahu. Buah-buahan yang jatuh di tengah malam yang gelap di mana dan berapa Allah tahu. Buah-buahan yang mentah atau yang udah matang, semuanya Allah tahu. Jadi betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi oleh karena Allah maha mengetahui yang gaib, maka nggak boleh berkeyakinan ada manusia tertentu yang mengetahui yang. Jadi jangan lagi nanya kepada paranormal. Paranormal itu dinamakan orang pintar karena yang nanya orang bodoh. Kenapa dinamakan orang pintar? Ya karena yang nanya itu orang bodoh. Nah, orang yang udah ngaji Asmaul Husna itu nggak tahu bahwa Allah maha tahu yang gaib. Sehingga kalau ada paranormal yang meramal-ramal, orang yang udah ngaji Asmaul Husna nggak perlu lagi untuk percaya. Oh itu nggak betul.
Ternyata betul, oh itu kebetulan. Kadang-kadang paranormal ini kan sebenarnya licik. Mereka meramalkan sesuatu, yang mereka ramalkan itu yang memang mungkin terjadi. Sehingga ketika terjadi memang dari dulu itu mungkin terjadi. Bisa nggak paranormal meramalkan yang mustahil terjadi? Enggak bisa. Misalnya paranormal mengatakan, tahun ini sebanyak 5 artis akan cerai. Mungkin nggak itu? Satu kemungkinan nggak? Satu kemungkinan. Nah, ketika terjadi perceraian 5 orang artis, ya itu memang mungkin dari kemarin. Nah, cuman paranormal tahu nggak bahwa akan terjadi tsunami di Aceh? Nggak tahu. Karena itu bukan sesuatu yang terjangkau dalam logika manusia. Penulis mengatakan bahkan para nabi-nabi sekalipun mereka tidak mengetahui yang gaib. Nabi kita, nabi paling mulia, apakah nabi kita mengetahui yang gaib? Enggak. Kecuali sebatas yang Allah beritahu. Nah, seandainya nabi kita tahu dalam perang Uhud akan kalah, mana mungkin nabi pergi perang Uhud? Menjatuhkan diri kepada kehancuran kan gak boleh kan? Nabi tahu perang Uhud akan kalah, akan banyak sahabat yang mati. Tiba-tiba Nabi pergi saja ke perang Uhud. Gak mungkin. Tapi Nabi kita gak tahu nanti akan kalah atau tidak, makanya Nabi pergi berperang. Nah, ibu yang saya hormati, subhanallah, Allah itu memang bijaksana ya. Allah kasih kita ilmu, tapi tidak tahunya kita lebih banyak daripada tahunya kita. Betul nggak? Nah, di mana malapetaka kita ibu? Saat kita ingin tahu segala-galanya itu malapetaka. Allah udah batasi tahunya saya, tapi saya tidak mau membatasi tahunya saya. Jadi saya ingin tahu segala-galanya. Besok kalau saya sudah wafat, anak-anak bagaimana ya? Allah ngebatasi tahunya kita, enggak nyampe ke sana. Ternyata kita nyari-nyari juga. Besok kalau suami saya udah pensiun, bagaimana kebutuhan hidup ya? Ibu, Allah itu sayang sama kita ya. Makanya Allah rahasiakan, Allah nggak kabarkan banyak hal. Ibu, kenapa ibu bisa bahagia sekarang? Karena Allah berikan Anda ketidaktahuan, makanya ibu bahagia. Seandainya ibu tahu bahwa besok akan terjadi kecelakaan, lusa akan terjadi kematian, berikutnya akan terjadi penyakit parah, nggak mungkin kita bahagia dalam hidup ini. Maka banyak keadaan buruk kita nggak tahu sehingga kita bisa bahagia. Ibu kalau tahu ibu misalnya, kamu bakal meninggal 5 hari lagi, ibu masih bahagia nggak? Jangan 5 hari, setahun lagi kita udah nggak bahagia. Tapi Masya Allah, ibu bahagia mentok sampai 1 jam menjelang mati. Kenapa? Karena Anda nggak tahu kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya ketidaktahuan kita ini rahmatnya Allah Azza wa Jalla agar kita bahagia lebih panjang, agar kita bahagia lebih sempurna. Sayangnya kita nggak mau membatasi diri kita dengan ketidaktahuan kita, sehingga kita mencoba aja untuk tahu segala-galanya. Padahal kita memaksa tahu segala-galanya yang hancur kita sendiri. Pengen tahu nanti anak saya kalau menantu saya begini bagaimana ya? Anehnya ketidaktahuan kita itu tentang hal-hal yang buruk. Ketidaktahuan yang kita paksakan tahu itu terhadap hal yang buruk. Kalau nanti suami udah pensiun gimana ya? Kita coba nyari tahu yang buruk-buruk. Kenapa enggak nyari tahu yang baik-baik? Besok suami saya kalau udah pensiun, insya Allah bakal dapat pekerjaan yang gaji 5 miliar sehari. Ibu masih ingat nggak dalam kajian di sini?
Keadaan buruk itu gelisah, keadaan baik itu juga. Dan gak mungkin gelisah kita dalam keadaan buruk lebih tinggi. Karena di dalam keadaan baik pun gelisah itu luar biasa. Kita sehat nih, tapi kita gimana ya kalau besok sakit tuh. Kita selalu berpikir buruk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Ibu perhatikan deh di buku ayat 22 surat Al-Hadid. Ayat 22 dalam surat Al-Hadid. Subhanallah, ayat ini luar biasa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah yang terjadi di muka bumi itu musibah kalian semua. Tapi ada juga musibah yang terjadi terhadap diri kalian secara pribadi. Berarti musibah itu ada berapa? Ada dua. Musibah umum, musibah pribadi. Kata Allah, musibah umum kalian, musibah pribadi kalian, semuanya udah ada catatannya di depan Allah. Semuanya udah dicatat oleh Allah. Jadi Allah tuh gak tergesa-gesa. Ini musibah saya hari baru diputuskan Allah tadi pagi. Oh enggak. Musibah kita hari ini udah dicatat Allah jauh-jauh hari. Makanya begitu sampai musibah, apapun musibahnya, oh ternyata ini catatan Allah untuk saya. Nah, berikutnya ibu sekalian perhatikan, penulis mengatakan di sini ada ayat 119 surat Al-Imran, innallaha alimun bizatis. Penulis mengatakan ayat seperti ini dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Alimun bidatis sudur, Allah maha tahu isinya hati. Alimun bidatis sudur, Allah maha tahu isinya pikiran. Alimun bidatis sudur berapa kali dalam Al-Quran? 21 kali. Kenapa banyak sekali? Jawabannya agar kita mengendalikan hati. Agar kita mengendalikan. Kalau Anda mengendalikan hati 100%, Anda akan bisa mengendalikan bicara dan perbuatan. Tapi kalau Anda nggak mengendalikan hati, Anda nggak bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan. Ini ucapan kita yang marah-marah ini, sumpah serapah. Kenapa saya tidak bisa kendalikan? Karena saya nggak mengendalikan pikiran. Ketika pikiran ini saya penuhi dengan marah, saya penuhi dengan benci, saya penuhi dengan kutukan, saya penuhi dengan dendam, saya penuhi hati pikiran saya dengan marah. Akhirnya saya nggak bisa mengendalikan ucapan. Akhirnya saya juga nggak bisa mengendalikan perbuatan. Jadi subhanallah, sebagian orang, kita lihatlah misalnya contoh pembunuh. Ya Allah. Ibu kalau ngikutin media sosial itu pembunuhan sekarang ini aneh-aneh. Kemarin membunuh satu keluarga, habis itu ditanam di septic tank. Gitu kan? Lalu ada lagi membunuh suami, setelah itu dikubur sendiri oleh istrinya. Kalau dulu pembunuh itu laki-laki, sekarang perempuan juga nggak ketinggalan. Nah pertanyaannya adalah pembunuhan, perampokan, kemudian korupsi ataupun selingkuh, mohon maaf, semua perbuatan ini tidak terkendali karena tidak diawali mengendalikan hati. Kalau hati itu dikendalikan, perbuatan itu bisa dikendalikan. Perbuatan itu awalnya apa sih? Awalnya adalah pikiran. Pikiran ini nggak dibersihkan, akhirnya jadi keinginan. Keinginan nggak dibersihkan, akhirnya menjadi tekad. Kalau udah menjadi tekad, udah selesai. Pertanyaan, di mana pikiran? Di hati. Di mana keinginan? Di hati. Di mana tekad? Di hati. Kalau Anda ingin melawan kejahatan dalam bentuk pikiran, gampang. Kalau Anda ingin melawan kejahatan Anda dalam bentuk keinginan, gampang.
Tapi kalau Anda ingin melawan kejahatan setelah dia menjadi tekad, Anda nggak bisa lagi menguasai, Anda akan dikuasai. Ya, sebab itu ketika 21 kali Al-Quran mengatakan Alimun bidzatus sudur, Allah Maha tahu isi hati, ini sebuah isyarat dari Allah agar kita apa? Agar kita selalu mengendalikan hati. Kendalikan hati agar ucapan terkendali, agar perbuatan terkendali. Bagaimana mengendalikan hati? Di sini disebutkan sabda Nabi kita, innamal a'malu binniyat. Kendalikan hati Anda dengan niat-niat yang baik. Seburuk-buruknya orang tapi Anda berniat baik, Anda telah mengendalikan hati. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana aku mengendalikan hati? Kendalikan hati itu dengan niat-niat baik. Kalau tidak ada lagi niat-niat baik, kita udah nggak bisa mengendalikan hati. Hati itu akan membawa lidah ini berkata buruk. Hati itu akan membawa perbuatan anggota tubuh ini untuk berbuat buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Apa bisa konsultasi Ustadz? Oh, bisa sekali ya. Nanti kita habis kajian bisa ketemu. Bolehkah kita merasa senang melihat penjarahan yang dilakukan kepada anggota dewan yang sudah menyakiti hati? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena anggota dewan yang dijarah itu belum tentu mereka yang makan harta rakyat. Termasuk bisa jadi. Kalau mau marah kepada orang yang memilih anggota dewan itu. Siapa ya? Kita juga. Yang bikin dia anggota dewan kan kita-kita juga. Kenapa marah ke dia? Mestinya kita sendiri yang... jadi nggak boleh senang ya. Nggak boleh senang. Dalam Al-Quran itu senang melihat orang lain adalah tanda kemunafikan. Yang bahaya lagi ibu, kalau kita senang dengan keadaan buruk orang lain, seiring waktu keadaan buruk orang lain itu akan jadi keadaan kita. A'udzubillah. Hari ini bagaimana hukumnya seorang perempuan yang tidak bersuci melaksanakan zikir, berdoa atau baca Al-Quran waktu di sepertiga di 3 malam waktu sholat wajib? Baik. Wanita yang sedang datang bulan berzikir boleh, berdoa boleh, baca Al-Quran juga boleh. Tapi kalau laki-laki yang sedang tidak suci tidak boleh. Kenapa? Laki-laki yang nggak suci Anda bisa menghilangkan langsung mandi. Tapi kalau wanita yang sedang datang bulan, dia nggak bisa menghilangkan itu kecuali sudah 7 hari. Maka karena dia nggak bisa menghilangkan tidak sucinya, maka dia dibenarkan baca Al-Quran. Ini pendapat yang lebih kuat. Tentu ada pendapat yang berbeda ya. Insya Allah ini pendapat yang terkuat. Apa baik buruknya kita semua atas ketentuan Allah? Sedang saya sering dengar ustaz-ustaz kalau selesai dakwah suka bilang kebaikan dari Allah, kejelekan dari saya. Kebaikan dari Allah betul, kejelekan dari saya benar. Apa kejelekan? Maksudnya hukuman yang terjadi kepada saya, musibah saya itu semuanya dari saya. Allah itu mengajarkan kebaikan kan? Enggak pernah Allah mengajarkan keburukan kan? Seandainya kita mengikuti ajaran Allah yang baik, enggak mungkin kita menemukan keburukan. Tapi ternyata kita menemukan keburukan. Itu karena kita sudah meninggalkan ajaran Allah yang baik itu.
Jadi sehingga dari Allah itu tidak datang keburukan. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kebaikan. Tapi musibah saya ini, musibah kita itu bukan keburukan, itu kebaikan. Karena di baliknya ada hikmah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Adanya kalanya saya bermimpi suatu peristiwa yang mirip sekali dengan yang akan terjadi. Dulu saat saya belum ngaji, bahkan lebih sering lagi. Kadang saya bisa menebak dengan benar akan sesuatu. Saya takut dengan hal ini. Ya, ibu yang saya hormati, di dalam surat Yunus, Allah memang akan memberikan satu karomah kepada orang-orang yang beriman. Karomah itu adalah busyra, kegembiraan. Surat Yunus ayat 64. Surat Yunus ayat yang ke-60, Allah berfirman, lahumul busyra, bagi mereka ada kegembiraan. Kegembiraan dalam ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita. Beliau mengatakan ar-ru'ya salihah. Kegembiraan dalam ayat ini bahwa Allah berikan hamba-hamba pilihannya mimpi-mimpi yang tepat. Nah, ternyata mimpi-mimpi yang tepat itu pemberian Allah kepada seseorang. Kalau begitu itu karomah, betul itu karomah. Cuma Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan semua karomah itu tidak boleh diekspos, tidak boleh diumbar. Semua karomah itu disembunyikan. Supaya apa? Supaya saya nggak ujub, supaya orang lain tidak tersesat. Di Pakistan ada ahli mimpi. Ada ahli namanya Muhammad Qasim. Itu mimpinya dia banyak yang tepat. Akhirnya banyak yang tersesat. Hari ini orang beranggapan Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Bahkan pengikutnya Muhammad Qasim ini sekarang bikin komunitas di Indonesia. Komunitas mereka ada di Subang. Saya punya keponakan tinggal di Jambi dengan suami dan anaknya. Tapi keponakan saya ini hanyut dengan ramalan-ramalannya Muhammad Qasim melalui mimpi. Akhirnya ponakan saya itu meninggalkan suaminya dan anaknya, bergabung dengan komunitas itu di Subang. Terakhir saya dengar keponakan saya menjadi istri kelima pimpinannya. Iya, kesesatan itu memang membutakan sehingga akal sehat jadi nggak guna. Hubungannya dengan pertanyaan apa? Mimpi-mimpi yang benar itu adalah karomah dari Allah. Tidak boleh diekspos supaya orang lain tidak sesat, supaya kita tidak ujub. Faktanya seperti Muhammad Qasim tadi, dia selalu mengekspos mimpi-mimpinya. Akhirnya entah berapa banyak orang yang tersesat dan berkeyakinan beliau adalah Imam Mahdi. Beberapa waktu lalu datang ke Indonesia. Sayangnya disambut oleh Menteri Agama juga. Saya ngomong karena ada beritanya ya. Disambung oleh Menteri Agama juga. Ya mungkin Menteri Agama menyambut ya karena tamu gitu kali ya. Wallahu a'lam. Saya tidak mau berspekulasi jauh-jauh. Intinya disambut oleh Menteri Agama. Mungkin karena statusnya tamu. Tapi tamu sekelas apakah sehingga disambut sekelas menteri? Itu saya nggak mau jawab. Kita jawabannya nanti salah juga. Nah jadi oleh sebab itu Imam Nawawi, saya tambahkan ibu, beliau mengatakan di antara karomah mimpi bahwa Lailatul Qadar Allah kasih tahu kadang-kadang melalui mimpi. Tapi siapapun yang menemukan Lailatul Qadar melalui mimpi, itu karomah enggak boleh diekspos.
itu dirahasiakan saja. Supaya saya enggak ujub, supaya orang lain tidak sesat. Iya, demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.